Oke guys, kali ini aku ada servisan. Ini jam tangan Chrono ya. Dia menggunakan Chrono stopwatch gitu seperti ini. Stop, kita kembalikan ke nol. Set. Nah, kalau misalkan kembali ke nol ini posisi jarum bawah maupun atas. Nah, ini bawah maupun atas itu harus sejajar di angka atas. Misalnya kalau yang atas ini angka 0 karena ini bagian daripada sekon. Kalau yang bawah ini adalah apa itu minutes gitu, itu detik biasanya gitu. Ini harusnya di posisi 60. Nah kalau kita atur kayak gini, ini menitnya ini atau detiknya ini kita berputar di sini, nanti akan menitnya ini untuk stopwatch. Jarak atau kalau dalam stopwatch itu kan jarak, pengukur jaraknya itu di sini. Kita stop kayak gini. Lalu kita stop dengan tombol atas ini, stop, kembali ke 0. Set. Nah gitu, ini di samping semua ini nampaknya ini adalah pengaturan yang salah. Ini pengaturan yang salah. Sebentar saya taruh sini. Ini jarumnya ini tidak bergerak katanya ya, jarum panjangnya. Oke, karena ini apa itu Chrono, saya terangkan sekalian. Jadi untuk mengatur stopwatch ini supaya jarum atas sama jarum bawah ini menghadap atas semua, karena itu adalah titik apa ya, titik balance. Kalau dalam statistik itu titik 0 gitu. Statistik kan kalau ke kanan itu bernilai plus, ke kiri bernilai minus. Nah itu statistik yang saya seringkan maksud. Itu harus di titik 0 semua gitu. Mas saya itu limit Bu ya, rumus limit ya, bukan statistik, limit. Kalau statistik itu kayak diagram gitu. Jadi matematika, stop, kembali ke 0. Seperti ini. Set. Nah, ini salah. Oke, bagaimana cara mengatur supaya jarum atas sama jarum bawah ini dia menghadap ke atas semua? Caranya adalah ini ditarik tuas knob ini, kita tarik satu ini untuk kalender ya. Ini kalendernya berubah. 2. Nah, 2 ini dia untuk mengatur jam, untuk mengatur waktu. Oke, jadi 2 itu dia fungsinya untuk mengatur waktu. Selain untuk mengatur waktu, kita 1, 2 tarik tuasin 2 kali. Ini juga berfungsi untuk mengatur krono. Nah, misalkan di ini kita pencet tombol atas untuk krono yang atas, begini. Set. Nah, gitu. Kita sesuaikan saja pelan-pelan seperti ini sampai ke angka 0. Nah, ini di posisi 0 tepat. Lalu yang bawah juga sesuaikan ke angka 60. Nah, gitu. Yang bawah ini kita pelan-pelan saja begini. Kalau enggak pelan-pelan nanti malah takut kelebihan atau kurang. Nah, kalau dalam matematika istri saya yang jago. Jadi aku kalau ini biasanya salah atau apa aku tanya istri ya, gitu. Dia soalnya juara OSN gitu, tingkat provinsi, bukan main-main, bukan tingkat. Oke, ini lalu kita kembalikan tuasnya ini ke 0 kan, 1, 2. Nah, ini full 0 gitu. Seperti ini. Kita kalau artinya ini jarum 2 ini itu sudah apa itu menghadap ke atas semua. Kita buktikan. Set. Nah, ini jalan. Nah, gitu, Chrono jalan. Kita buktikan ya, buktikan. Oke, untuk putaran 1 menit dia yang ini pun akan mengarah ke satu baris. Pengukur jarak ini itu akan mengarah ke satu baris. Di sini aja ada 5, ini berarti 5 kilo. Gitu, 5 kilo saat kita lari itu artinya seperti itu. Nah, ini setengah ya. Kita jarum ini kita buktikan pada jarum samping ini dia akan sekon, menit, jarak gitu. Kalau di dalam stopwatch itu coba kita bentar perhatikan baik-baik kayak gini ya guys. 1. Oke, ini jalan terus. Ini sudah berpindah ke satu baris. Teman-teman bisa lihat ini. Dari garis 1 ke garis yang lain itu artinya 1 jarak atau 1 kilo. Gitu. Stop. Nah, atau gini lah misalkan biar nggak center. Ini kita stop, jalan, kembali ke 0. Ini jalan dulu, kembali ke 0.
Kalau salah ini, malah yang bawah ini apa itu jalan, akhirnya dia secara otomatis. Berarti kita kembalikan lagi. Nah ini jalan, yang bawah akhirnya ikut jalan. Kalau tak ikutan jalan ini berarti stopwatchnya itu otomatis dia akan jalan, meskipun tanpa adanya sekon ini bergerak. Kita stop dulu, kembali ke nol, set, dia akan kembali ke putaran mundur, sehingga jarum krono ini menghadap ketiga semua ini kan sudah apa itu jalan satu baris. Kita mundurkan, kita reset istilahnya gitu, kita kembalikan ke nol, seperti itu. Teman-teman bisa pahami ya, kalau nggak pahami ya diulang lagi ya, seperti itu. Oke, pada kasus jam ini kok nggak mau bergerak jarum panjangnya, gitu jarum panjang. Kendalanya seperti apa? Kita bisa ginikan dulu, ces. Nah kalau gini kok ini ikut berputar, di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah ini kan berputar toh, meskipun kalau nggak gini nggak berputar, tapi kita coba turunkan kayak gini. Nah ini kan dia berputar, meskipun saya nggak menarik tuas, jadi segini. Ini otomatis bukan kerusakan pada mesinnya, bukan melulu kerusakan pada mesinnya. Nah itu teman-teman nggak perlu datang ke tukang servis, itu menghabiskan biaya. Caranya seperti apa? Sebenarnya kita bongkar kembali apa itu ini jarumnya. Kita sebelumnya kita persisikan dulu ke arah atas gitu, ke arah 0 atau 12. Nah seperti ini, akhirnya dia ikut semua. Itu berarti jarumnya itu lepas gitu. Namun lepasnya ini kan bergerak kalendernya. Sebentar biar kelihatan. Set. Nah, ini kalendernya bergerak, otomatis dia di posisi 0, format apa itu? Dari PM ke AM ya. Nah, gitu, posisi 0. Oke, kita akan servis, membenahinya gitu, memperbaikinya. Oke, di sini kita lihat dulu, cek dulu ini biar apa itu di atas kita tarik dari posisi mati ya. Kalau di sini kan posisinya mati. Ini membukanya pakai ini ya. Limit itu rumusnya itu sudah terangin. Itu seperti aku menjual kemarin di apa itu jam tangan di swalayan, dijual harga 250 kok nggak laku, kita naikkan harganya menjadi 550 malah laku. Nah itu limit, kita bisa menggunakan rumus limit itu. Jadi logika customer dan logika seller ini akan dipusat di mendekati titik limit lah gitu. Kalau misalkan customer kan wah barang bagus kok murah, refleks otomatis dia ini barang jelek KW. Kalau misalkan kita naikkan harganya, oh mungkin ini KW-nya andaikan KW super bagus. Nah seperti itu logika. Kalau seller kita jual yang paling murah supaya cepat laku gitu. Jadi nggak ketemu antara logika customer maupun seller itu nggak ketemu. Jadi kita naikkan itu malah mendekati limit lah, logikanya itu seperti itu gitu. Kalau dalam sekolah itu kan maksudnya angka-angka ya, karena kita tidak sekolah, kita maksudnya cerita. Karena apa? Kebanyakan waktu di sekolah aku malah lebih dong cerita, meskipun doktrinnya ngawur sebenarnya bukan untuk anak sekolah, tapi cerita ini lebih mudah dipahami gitu ya. Kita bisa apa itu ya, kalkulasi sendiri. Ternyata dalam semua kitab suci itu kandungannya apa? Kandungannya adalah cerita gitu. 80% itu cerita. Kalau nggak percaya survei ya, gitu. Semua dalam kitab-kitab itu kandungannya 80% isinya cerita. Yang dua baru hukum-hukum. Nah, seperti itu. Dalam materi pelajaran sebenarnya itu kalau misalkan matematika angka-angka itu juga bosan. Makanya kadang dikali Ibu Budi membeli satu buah apel lah gitu, itu cerita gitu, dongeng istilahnya gitu. Orang-orang lebih enak dongeng itu, anak kecil, orang tua itu lebih suka dongeng itu, karena hidup ini adalah sebuah cerita juga gitu. Oke, kita buka dulu di sini karena ini sudah sejajar. Kita buka
kita sejajarkan di sini. Oke. Nah, kita sejajarkan seperti ini ya. Seperti ini. Ini berarti sudah masuk tadi apa itu dari waktu PM ke AM formatnya ini. Mengingat soal cerita ini itu ada yang namanya gimmick. Nah, kayak gitu. Orang merokok dalam air itu secara logis mustahil, ternyata setelah dibaca apa itu beritanya itu tetap dengan berhubungan dengan logis gitu. Jadi jangan menelan mentah-mentah sesuatu yang kayak gitu, kayak dulu orang-orang dulu bisa begini-begini karena yang ceritakan cuma gimmick saja, gimmicknya saja. Tuh, kalau gimmick itu apa? Coba googling gitu. Jadi kita itu berhadapan dengan namanya smartphone, HP smart. Nah gitu. Jadi kalau misalkan nggak tahu ini apa sih, ya kita bisa bukanya di browsing ya gitu. Jadi kalau di sekolah atau di mana, di pondok misalkan, atau di sekolah di tempat belajar kok nggak boleh bawa HP, itu yang ngajar itu perlu di-upgrade juga itu. Karena HP sekarang menjadi kebutuhan apa itu primer. Sudah menjadi kebutuhan primer. Dilarang bawa HP itu tidak boleh sebetulnya karena sudah kemajuan zaman. Karena smartphone ini akan berdampingan kepada manusia karena ini sudah kemajuan zaman gitu. Seperti ini. Nah, kita buka dulu. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil, HP itu kan cuma untuk komunikasi saja sama main game. Nah itu tidak diperbolehkan ya wajar. Setelah perkembangan zaman seperti ini, setelah inovasi, puncak inovasi seperti ini kok nggak boleh bawa HP, itu keterlaluan. Karena HP sekarang adalah sumber informasi utama untuk memudahkan manusia belajar. Oke, kita lepas ini. Tidak bisa kita, aduh. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, oke, tidak apa-apa. Oh, karena di sini ada itu apa itu? Tombol pencetan kayak gini ya, kita harus sesuaikan. Kita masukkan dulu ini tombolnya. Nah gitu. Pelan-pelan, nah seperti ini. Kalau enggak maka yang terjadi seperti tadi itu. Ya, kita tarik dulu tombolnya, set. Nah gini. Nah setelah terpasang kayak gini, kita bisa memasangnya kembali seperti ini. Oke, kita coba aturnya di sini, cek dulu apakah pada format PM ini itu dia akan berubah kalendernya. Ini sudah dari AM tadi masuk ke PM, ini di pukul 0 atau 12 ini harus berubah gitu. Nah seperti ini berubah. Oke, ini enggak center ya, yang bawah ini enggak center, kita
senterkan dulu. Oke, kita senterkan gini dulu dengan cara yang seperti tadi, yang bawah. Nah gini, set. Oke, kita senterkan ke atas lagi, set. Nah gitu. Nah ini berarti sudah menghadap atas semua ya, sudah center gitu. Maka jam tangan ini sudah bisa digunakan. Ingat tadi, kalau misalkan ada kerusakan seperti itu kan biasanya langsung dibawa ke tukang servis. Padahal kalau di tukang servis dikira mesinnya. Nah, kalau mesinnya itu nanti biaya perbaikan itu mahal. Padahal cuma lepas pasang jarum saja. Simple sebenarnya. Melepas dan memasang jarum saja. Jadi ya, gitu. Kalau misalkan tukang servis, ini mesinnya ini ada yang soak, nanti dia kena tarif. Itu orang nyervis juga kira-kira kan, kalau barangnya mahal dia akan patok dengan harga mahal gitu. Memperkirakan juga kalau barang murah ya paling disesuaikan gitu. Nyervis juga begitu, nggak melulu kerusakannya ini. Kalau misalkan kerusakannya sama, barangnya beda, ini teknik mekanisme orang servis ya. Kerusakannya sama, jenis barangnya beda, dia akan mematok tarif juga berbeda gitu. Padahal tingkat perbaikannya ya sama, sebenarnya biasanya gitu. Oke, seperti ini. Oke, ini dah ya, di sini soal enggak, berarti ini sudah layak untuk kita gunakan, sudah bisa kita perbaiki. Oke, nantikan teknik-teknik saya tonton di channel Dodol Lawali.